Sekarang Ustadz Koco akan meneruskan nahwunya. Saat ini sampailah di bab amil ad-dakhilati alal mubtada' wal khobar. Artinya babnya beberapa amil yang masuk pada mubtada' dan khobar. Saya bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dakhilati alal mubtada' wal khobar. Jadi amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahia kana wa akhwatuha wa innaha wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Sedangkan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu ada 3. Gitu ya. Yang pertama yaitu kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu inna dan saudara-saudaranya. Yang ketiga yaitu dhanna dan saudara-saudaranya. Gitu ya. Ya, itu dipegang dulu. Tadi ada 3 amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar, inna dan saudara, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dhanna dan saudaranya. Sekarang menginjak yang pertama, yaitu yang kana. Saya bacakan teksnya dulu. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa soro wa laisa wa ma zala wa ma infakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tusarrifa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun sakhison wa ma asbaha dzalika. Jadi begini. Sedangkan amalnya kana atau amilnya ya, amalnya kana, amal-amalnya kana yaitu dan saudara-saudaranya yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar ya. Jadi kana ini kita lihat ya, dan saudara-saudaranya kita lihat di papan tulis. Kana ini dan saudara-saudaranya ini amalnya yaitu merofakkan isim ya. Ingat, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Sedangkan kana di sini saudaranya itu banyak ya. Ini kana dan saudara-saudaranya ini banyak, yaitu amsa, asbaha, adha ya. Ya. Adha asbaha ya, ini asbaha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, ma infaka, ma bariha, ma fati'a, ma dama. Nah, ini yang merofakkan isim dan menasobkan khobar. Sekarang di bawah contohnya ya. Jadi merofakkan isim dan menasobkan khobar. Kita lihat contohnya di sini ya. Saya berikan contoh dari kana saja ya. Karena semuanya sama, amalnya itu sama. Kana zaitun qa'iman, ini contoh daripada kana atau yang lain ya. Amsa, asbaha dan seterusnya. Nah, ini apa itu ya? Ini kayak keliru. Amsa, asbaha, adha. Ini adha ini ya. Nah, lagi ini adha. Ini besok. Nah, amsa, asbaha, adha ya. Sekarang saya berikan contoh dari kana. Kana ini amalnya atau tugasnya kana ini adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar. Contoh kana ini ya, kana ya. Kana ini adalah yang termasuk amalnya merofakkan isim. Mana isimnya ini? Ini isimnya zaitun, dibaca rofa, dan alamat rofaknya adalah dhammah. Karena zaitun ini adalah isim mufrad. Kana sono sopo zaidun zaid tadi fa'il ya. Zaidun zaid siji ikulah, ini khobar ya, khobarnya kana. Nah, khobarnya kana bukan khobarnya mubtada, tapi khobarnya kana, dibaca nasab
Qaiman dibaca nasab karena alamat nasabnya fathah, karena qaiman ini adalah isim mufrad. Inilah yang dimaksud karena ini merofakkan isim ini dan menasabkan khobar ini, ya. Isimnya dibaca rofa karena menjadi isimnya kana, dan alamat rofaknya adalah dhammah karena Zaidun adalah isim mufrad. Qaiman ini mahal nasab karena apa? Karena menjadi khobarnya kana, alamat nasabnya adalah fathah karena qaiman adalah isim mufrad. Seandainya beda isim, bisa wakilnya isim, atau tasniyah atau jamak itu beda nanti, ya. Kita harus paham itu. Atau contoh yang lain daripada kana Zaidun dza basarin. Karena ini adalah amil yang merofakkan isim, yaitu isimnya Zaidun, ya, yang dibaca rofa, ya. Karena sono sopo Zaidun Zaid dibaca rofa karena menjadi isimnya kana, alamat rofaknya adalah dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Lalu zanya ini, nah, karena ono sapa Zaidun Zaid iku za basorin kang ando ini peninggal. Nah, yang dimaksud di sini yang dibaca nasab sebagai khobarnya karena yaitu zanya ini. Nah, zanya ini dibaca nasab bukan basorinnya, ya, karena kita harus hati-hati, harus teliti dengan bacaan atau lafaz-lafaz yang ada di papan tulis atau di buku atau dimanapun. Jadi yang dimaksud ini nasab yaitu zanya. Basorinya ini cer. Kenapa ini? Saya berikan contoh, beritahukan, ya. Za ini mahal nasab karena menjadi khobarnya kana, ya. Alamat nasabnya adalah alif, ya. Alif. Kenapa kok alif? Karena za ini adalah apa? Asmaul khamsah. Itu, ya. Abaka, zamali, asma. Ini dibaca nasab. Alamat nasabnya ada alif karena za ini adalah asmaul khamsah. Sedangkan basorinnya kalau di kita perinci, kalau kita telusuri i'rabnya mahal cer. Kenapa kok mahal cer? Karena basorin ini menjadi mudhof ilaih. Jadi za ini mudhofnya, posisi za juga menjadi khobarnya kana, juga posisi za juga menjadi mudhof. Dan sedangkan mudhof ilaihnya adalah basorin. Nah, basorin ini mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Alamat jarnya adalah kasroh. Kenapa kok basroh? Kok kasroh? Karena basorin ini adalah isim mufrad. Begitu, ya. Nah, inilah amal-amal kana dan seterusnya, termasuk kepada saudara-saudara daripada kana. Misal saudaranya kana yaitu ansa ini. Absa ini juga sama dengan kana. Artinya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Misalkan di sini kana ini diganti amsa, maka amsa Zaidun qaiman. Nah, begitu. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya kana yang ini diganti laisa. Laisa mana? Laisa ini. Nah, untuk ini diganti laisa. Kananya diganti laisa. Laisa Zaidun dza basarin. Begitu juga dengan dhalla. Misalkan diganti dhalla, dhalla Zaidun qaiman, dhalla Zaidun dza basarin, dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti. Kurang lebihnya Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.